A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas realisasi sistem linear waktu kontinu. Nah, untuk ini sebenarnya ini bukan merupakan analisis, ya. Jadi ini sintesis, kebalikan dari analisis. Tetapi kita perlu mempelajari ini karena simbol-simbolik yang ada di sini, simbol-simbolik sistem, ya, itu digunakan di mata kuliah yang lain atau studi sistem yang lain. Jadi menurut saya perlu untuk kita tahu, ya, realisasi sistem linear waktu kontinu. Nah, salah satu realisasi dalam sistem elektronik adalah dengan menggabungkan beberapa rangkaian elektronik dasar. Misalkan, ya, dan rangkaian ini akan bekerja menggantikan fungsi suatu operasi matematis. Seperti kita tahu bahwa sistem dalam studi sistem linear itu kita representasikan dengan menggunakan satu persamaan matematis yang merupakan persamaan diferensial, ya, atau sering disebut juga polinomial diferensiasi sistem. Polinomial karena persamaan diferensialnya itu mulai pangkat tertinggi, kemudian ada turunan dengan pangkat yang lebih rendah, ya, jadi turunan ketiga, kedua, ke 1, ke 0 dan seterusnya. Nah, persamaan tadi itu meliputi 3 macam operasi matematis dasar. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian perkalian dengan konstanta, dan diferensiasi atau inverse dari integrasi. Nah, beberapa rangkaian listrik yang digunakan, rangkaian elektronik yang digunakan diantaranya adalah pertama rangkaian penguat, ya, ini kita sudah tahu. Ini adalah op-amp, ya, atau rangkaian penguat, di mana dia bisa menguatkan sinyal masukan dengan satu konstanta tertentu atau satu nilai tertentu. Nah, contoh di sini ini penguat pembalik, ya, kalau masih diingat. Nah, penguatannya yang ini. Nah, dalam realisasi sistem kita nanti kita akan gunakan ini secara simbolik. Ya, jadi penguat ini kita simbolkan dengan bentuk segitiga dengan masukan Ft dan keluaran Yt, ya. Kemudian dia mempunyai faktor pengali konstanta atau satu angka konstan di sini K, dan hubungannya adalah sinyal keluaran sama dengan sinyal masukan yang dikalikan satu nilai konstanta K. Nah, ini rangkaian elektronik dasar ini digunakan untuk merepresentasikan atau untuk mewujudkan operasi matematis dasar yang merupakan operasi perkalian dengan konstanta. Nah, yang nomor 2 ini, ya. Selanjutnya adalah operasi matematis penjumlahan. Kita bisa menggunakan adder di sini. Ini rangkaian penjumlah, ya, ini dengan op-amp juga salah satunya tentunya, ya. Kemudian ini rangkaian elektroniknya, ini simbolnya, ya. Jadi untuk rangkaian penjumlah kita simbolkan dengan bentuk lingkaran dan ada sigma di sini, ya. Jadi sigma ini akan menjumlahkan sinyal-sinyal masukan dari F1 sampai Fi, F1T, F2T, F3T dan seterusnya, ya. Dan keluarannya Yt itu akan merupakan hasil jumlah dari seluruh sinyal masukan tadi, ya. Jadi simbol ini digunakan untuk merepresentasikan operasi penjumlahan. Selanjutnya adalah rangkaian integrator, ya. Kenapa integrator? Ya, jadi integrator, integral dan diferensial itu sebenarnya fungsi yang saling berinverse, ya. Jadi dari integrator hasil integrasi itu kalau kita diferensialkan balik lagi ke fungsi asal dan seterusnya.
Nah, ini contoh rangkaian integrator yang kita kenal, op-amp dan resistansi serta kapasitor. Nah, kita gunakan di sini ya, kita simbolkan dengan bentuk kotak, kemudian ada gambar integral di sini ya. Jadi kalau keluaran dari integrator itu YT, maka masukannya adalah turunan pertama dari YT ya. Jadi kalau turunan pertama YT kita integralkan, kita dapatkan keluaran YT. Nah, ini yang kita gunakan untuk merepresentasikan operasi matematis integrasi ya, atau inverse-nya diferensiasi. Oke. Jadi YT sama dengan integral dari turunan pertama dari YT. Nah, ini contoh ya, misalkan suatu sistem linear waktu kontinu dengan persamaan seperti ini. D kuadrat YT per DT kuadrat ditambah 3,5 DYT per DT plus 3 YT sama dengan FT. Oke, ini sekaligus saya hendak mengkoreksi dari buku pengantar analisis sistem linear, karena di situ DT di situ D-nya hilang ya, jadi hanya tinggal T saja. Nah, dikoreksi nanti ya di buku itu. Ini harusnya adalah DYT per DT. Oke, yang kita lakukan pertama kali adalah kita menyusun ulang persamaan tadi menjadi turunan tertinggi adalah turunan kedua. Ini kita sendirikan ya, jadi di sisi kiri sama dengan, kemudian yang lain kita pindahkan ke kanan, jadi FT min. Nah, ini dari plus 3 setengah DYT per DT di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Demikian juga yang 3 YT ini kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 3 YT. Nah, untuk memudahkan supaya tidak ribet gitu ya, tidak ribet menuliskan turunan kedua, kita gunakan Y kemudian dengan dua simbol 2 di atas. Ini maksudnya adalah turunan kedua dari YT gitu ya. Kalau turunan pertama bagaimana? Turunan pertama ya kita berikan simbol saja 1 titik di atas gitu ya. Oke. Nah, ini ya kita gunakan operator yang lebih ringkas ya, tidak DYT per DT tapi cukup YT kemudian dikasih titik di atas, atau kasih aksen Y aksen T juga bisa ya. Ini aksen 2 turunan kedua. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam persamaan ini ada dua bentuk diferensiasi dari YT, yaitu turunan kedua dan turunan pertama. Untuk itu kita membutuhkan dua buah integrator. Integrator yang pertama, karena keluarannya adalah YT, maka masukannya pasti adalah turunan pertama dari YT. Ya, jadi ini DYT per DT. Kemudian karena ini ada integrator di belakangnya, maka jika keluarannya adalah turunan pertama YT, maka masukan integrator tadi adalah turunan kedua dari YT. Ya, jadi sistem ini memerlukan dua buah integrator. Lalu bagaimana? Lalu kita bangun ini ya, kita bangun sistemnya ya, kita realisasikan secara simbolik. Nah, ini